Terpujilah Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pemahaman Alkitab. Kita dengarkan satu bagian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Dengan memperhatikan firman Tuhan, dengan semakin kita merenungkan, membaca, memahami, dan kemudian kita digerakkan untuk melakukannya, maka semakin kita sadar betapa kecilnya kita, betapa tidak berartinya kita, dan sebaliknya betapa alangkah mulianya Tuhan. Oleh sebab itu, dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Allah yang Maha Mulia, kami sungguh kagum. Ada begitu banyak hal yang menakjubkan yang kami dapatkan ketika kami membaca firman Tuhan, ketika Tuhan menerangi pikiran kami dan hati kami, sehingga apa yang kami baca itu tiba-tiba muncul dan menggema dalam hati kami, serta menegur, mengoreksi, dan menunjukkan arah kemana kami harus melangkah bersama dengan Engkau di dalam terang sabda Engkau. Terima kasih, melalui firman Tuhan kami mendapatkan hal-hal yang prinsip yang kami temukan dan kami bisa praktekkan di alam yang jauh berbeda dengan perjanjian lama, pada zaman yang penuh dengan tantangan saat ini. Namun kami tahu pasti Engkau yang menolong kami melalui firman Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar bersama, kami umat Engkau yang dengan rindu sepenuh hati menyenangkan hati Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan bagian dari kitab Bilangan pasal saat ini pasal 33 dan 34. Kita melanjutkan apa yang sebelumnya sudah dibahas di dalam pasal 32 ya. Di pasal 33 ini merupakan jurnal, catatan kemana saja bangsa Israel sejak dari keluar negeri Mesir sampai ke tanah perjanjian. Sudah berulang ya, sudah sampai, nyaris masuk, namun kemudian karena kesalahan mereka, pemberontakan mereka, mereka berputar-putar sampai 40 tahun totalnya, dan mereka kembali lagi di perbatasan. Nah, perjalanan itu dicatat di dalam pasal 33 ini. Ini merupakan sebuah potret. Kalau kita bisa membayangkan, kita mengakhiri tahun misalnya ya, sebelum memasuki tahun yang baru, kita membuat kaleidoskop, sebuah jurnal apa saja yang sudah saya alami sepanjang tahun
ini. Sebelum ini berlalu, saya ingin memori yang ada di dalam tahun ini tidak hilang begitu saja. Jadi kita buat sebuah buku atau catatan atau ringkasan perjalanan kita sepanjang tahun. Nah, itulah yang ada di dalam pasal 33. Ada 42 tempat perkemahan mereka yang dicatat di pasal ini. Dan ada 56 nama-nama yang bahkan sangat asing bagi kita dan bagi arkeolog zaman kini pun tidak mudah untuk menemukan tempat ini ada di mana gitu ya. Jadi kita tidak bisa dengan sangat teliti, sangat pasti perjalanan detailnya. Karena di pasal ini juga tidak terlalu detail atau ada kota-kota yang sudah menjadi puing, yang daerah yang memang terbuka pada zaman itu mungkin ada sumurnya tapi sekarang sudah berubah sama sekali. Tidak ada lagi sisa peninggalan dari, atau kalaupun ada peninggalan tidak lagi disebut nama yang tercantum di kitab bilangan ini. Jadi kita bisa dengan cukup cepat melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan dan relevansinya apa yang bisa kita dapatkan di zaman kita ini sekarang, konteks kita sekarang. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Jadi ini kaleidoskop ya, Harun masih ada dari awal mereka keluar dari Mesir. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan tersebut. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan pertama pada hari yang ke-15. Bulan yang pertama itu pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar dengan tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para allah mereka. Nah, bagian pertama ini kembali cukup sangat penting, cukup detail dalam arti ada hal yang dulu perspektif cara pandang ini tidak muncul. Sekarang ini dibuat jelas, gamblang. Ya, di sini dikatakan ini memang kitab yang ditulis oleh Musa. Jadi Tuhan menginspirasikan dia untuk menulis kembali. Dia pasti banyak lupa, tetapi Allah Roh Kudus mengingatkan tempat-tempat. Dan mungkin ketika ini dibaca oleh orang-orang pada zaman itu, anak-anak yang keluar ya, usia 20 tahun ke bawah, masih mengingat tempat-tempat dan mereka sampai ke tanah perjanjian, masuk ke dalam ke sana, ketika nama-nama itu disebut, mereka punya memori tertentu. Ada perasaan yang muncul ketika satu lokasi disebut. Ya, pada masa itu, aduh saya. Nah, membangkitkan memori-memori dari lokasi yang Tuhan pimpin mereka melalui tiang awan dan tiang api menuju sampai akhirnya di tanah perjanjian. Itu penting dimulai dari sini, dimulai dengan bagaimana tangan Tuhan yang perkasa. Pada saat itu Musa kembali dan menghadap Firaun dengan mengatakan, Tuhan memerintahkan, Tuhan Yahweh yang disebutkan adalah Tuhan Yahweh memerintahkan supaya bangsa ini keluar dan beribadah di padang gurun. Reaksi pertama dari Firaun adalah mempertanyakan, siapa Tuhan, siapa Yahweh yang Musa kau sebut itu siapa? Nah, kemungkinan memang Firaun yang sedang memimpin negeri Mesir pada saat itu adalah putra atau kerabat dari Firaun sebelumnya, di mana Musa mungkin sempat bersahabat karena sama-sama dibesarkan di dalam
pemerintahan itu ya untuk menjadi kandidat Firaun selanjutnya. Apakah Firaun yang akhirnya menjabat memerintah atau Musa? Karena Musa juga diangkat dan diadopsi oleh putri dari Firaun pada masa sebelumnya. Nah, jadi mereka punya ikatan pada masa lalunya, pertemanan atau persahabatan atau persaingan. Nah, jadi Firaun itu mempertanyakan, siapa Yahweh? Kenapa aku harus mendengar dan mengikuti keinginannya, perintahnya? Aku, ya, Firaun juga adalah dewa matahari yang dipandang, yang disembah. Dia punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib, tanda-tanda untuk menunjukkan bahwa dialah pewaris tahta kerajaan Mesir. Jadi dia mempertanyakan, siapa Tuhanmu, Musa? Apa kuasanya, apa haknya untuk memerintah aku, Tuan dewa atas bangsaku ini? Jadi itu yang dipertanyakan, dan jawaban Tuhan begitu mantap. Tangan Tuhan yang perkasa menunjukkan siapa. Dan itu adalah jawaban untuk setiap penguasa, dewa-dewi yang mereka sembah pada zaman itu. Melawan penguasa Sungai Nil, melawan penguasa padang gurun, alam semesta, ya, bumi, langit, semuanya Tuhan tunjukkan siapa yang berkuasa, siapa di atas siapa. Bahkan sampai yang terakhir, pukulan yang menghancurkan ego, kesombongan dari Firaun itu adalah ketika anak sulungnya sendiri yang dia sudah taruh, dia sudah janjikan untuk menjadi raja menggantikan dia pada generasi selanjutnya, itu pun mati. Jadi dia tidak mampu, dewa-dewi yang dia sembah tidak mampu untuk melawan Tuhan yang dia pertanyakan di awal. Dan Tuhan menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita mengetahui dengan sangat jelas siapa Tuhan kita. Dan kita akan terus belajar, karena Alkitab ini diwahyukan supaya kita semakin mengenal perbuatan besar yang dilakukan, semakin mengenal karakter, sifat apa yang Tuhan tidak suka. Mari kita hati-hati, berwaspada, dan apa yang Tuhan suka. Mari kita menyukakan hati Tuhan dengan melakukan kehendak yang Tuhan sukai, supaya semakin kita sadar bahwa kita ini dari yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhan memulung kita, ya, sebuah artikel yang menarik, ya, guru SD yang memberikan tugas anak-anaknya, menurut kamu Tuhan itu siapa? Wah, minggu depan tugas dikumpulkan dan anak-anak mulai cerita, Tuhan itu adalah dokter, karena ayahnya dokter. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak disembuhkan. Wah, Tuhan itu adalah hakim, karena ayahnya hakim yang adil atas seluruh bumi. Tuhan itu adalah arsitek. Dialah yang membangun rumah kediaman di surga. Tuhan itu adalah, mereka masing-masing punya perspektif, sudut pandang dari teladan yang anak-anak ini dapatkan dari orang tua atau yang mereka lihat, mereka baca. Wah, Tuhan itu super power karena suka membaca komik Marvel. Bayangannya adalah Tuhan berkuasa sekali. Lihat ketika di Mesir, wow, tanda-tanda ajaib dilakukannya. Dan sampai pada satu anak yang selalu diam, dan guru ini bertanya, menurut kamu siapa Tuhan? Dia bilang, ayah saya seorang pemulung, dan menurut saya Tuhan adalah pemulung yang ulung. Wah, hebohlah kelas itu. Guru itu bertanya, kenapa? Apa yang membuat engkau merasa bahwa Tuhan itu adalah pemulung yang ulung? Saya
seperti sampah. Saya yang tidak berarti, saya yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tuhan ambil, Tuhan bersihkan, dan Tuhan jadikan barang yang berharga, milik yang Tuhan sukai, cintai. Menyadari bahwa Tuhan kita seperti itu, maka tentulah kita harus sadar seberapa Tuhan sudah memberikan anugerahnya. Ketidaklayakan kita, Tuhan tidak lihat. Ketika Tuhan memberikan kasih-Nya bukan karena kita baik atau kita cakap, kita punya sesuatu dari orang tua kita memberikan warisan, bukan tidak ada hubungan apa-apa, sungguh-sungguh karena anugerah, rahmat yang besar Tuhan memilih kita. Nah, itu dia. Orang Israel harus ingat Tuhan mereka adalah Tuhan yang peduli pada mereka, bukan karena mereka baik. Buktinya kita sudah lihat berkali-kali mereka selalu memberontak, mereka selalu mengomel. Kita bilangan ya kitab omelan orang Israel kepada Tuhan dan Musa dan Harun. Terus menerus mereka merasa kecewa, ada sakit hati, ya, kemudian rasa tidak puas yang tidak pernah terpuaskan. Selalu ada celah, selalu ada hal yang membuat mereka punya kesempatan untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin mereka. Namun Tuhan tetap dalam kesabaran anugerah yang besar, kasih setia yang berlimpah-limpah, namun juga adalah Allah yang adil, Allah yang benar dan maha kudus. Hukuman demi hukuman Tuhan nyatakan sebagai disiplin untuk menyatakan supaya umatnya tidak bermain-main dengan anugerah, dengan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Jadi tangan Tuhan menyatakan kepada orang Mesir, Firaun, pemimpinnya, dan semua orang Mesir yang melawan umat pilihan, melawan Tuhan ini, ya, Tuhan jatuhkan hukuman. Berangkatlah orang Israel, mulai dari ayat 5 ini, dari Ramses berkemah di Sukot, dan seterusnya sampai di ayat ke-8, itu adalah perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke Sukot. Kemudian dari pasal pasal 8 ya, 5 sampai 8, ayat 5 sampai 8, kemudian ayat 9 sampai ke 15 itu tadi itu menyeberang. Jadi mereka di ayat 5 sampai 8 itu mereka juga sampai mereka menyeberang, ya, Laut Merah itu. Sampai di seberang, dan kemudian mereka dari Mara ayat 9 sampai 15 sampai ke Gunung Sinai, Horeb. Dan itu perjalanan yang cukup disebutkan di sini cukup singkat. Kemudian dari ayat 16 sampai 36 ini panjang. Dari Sinai, dari Gunung Sinai di mana Tuhan memberikan aturan-aturannya, perintahnya, apa yang orang Israel harus lakukan dan tidak boleh lakukan, bagaimana ritual untuk membersihkan, karena Tuhan hadir di tengah mereka dalam kemah suci. Kehadiran Tuhan yang Maha Kudus itu haruslah mempersiapkan juga orang Israel untuk hidup dalam kebenaran. Kalaupun ada kenajisan karena hal-hal yang alamiah, maka ada ritual untuk membersihkan dari kenajisan itu. Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan cara untuk bisa datang menghadap pada Tuhan. Karena Tuhan ingin orang Israel dekat, sadar bahwa inilah Tuhan yang selalu melindungi, memelihara, menjaga, memimpin perjalanan ini, bahkan sampai yang terlihat, ya, ada awan, awan kemuliaan, tiang awan, tiang api. Sungguh-sungguh mereka harus sadar bahwa Tuhan hadir, Tuhan dengar, Tuhan lihat. Sampai di Sinai, mereka berjalan ke Kades Barnea.
yaitu di harusnya hanya 11 hari begitu. Dan sampai di Kades Barnea kita tahu Musa atas desakan strategi. Lihat dulu, diintai dulu negeri yang seperti apa sih yang Tuhan janjikan. Kenapa begitu seolah-olah wow seperti surga di dunia penuh susu dan madu dan seterusnya. Mereka ingin tahu benar atau tidak. Lalu lihat juga kondisi di sana. Jika memang diperlukan, maka persiapan apa yang mereka harus lakukan untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang sudah lebih dahulu mendiami di situ. Karena mereka sudah 400 tahun di Mesir dan diperbudak di sana. Jadi mereka harus mempersiapkan diri. Oke, Musa setuju. Di Kades Barnea itu 10 pengintai mengintai dan memberikan kabar busuk. 12 totalnya, 1 dari setiap suku, yang 2 kembali dengan memberikan kobaran api. Kita sudah sampai di sini. Perjalanan yang begitu luar biasa. Ada tangan Tuhan yang menopang, yang membela sampai ke sana pun. Karena itu sudah dijanjikan, maka kita akan bisa mewarisi negeri itu karena sudah dijanjikan. Namun karena mereka memberontak, maka mereka pun berulang-ulang berputar-putar sampai dengan ayat yang ke-49. Demikianlah tempat demi tempat Tuhan menginspirasi Musa untuk diingatkan kembali, kesini. Ya, bagi kita yang tidak tahu tempat itu, maka yang kita lihat adalah yang Tuhan mau orang Israel ingat dalam jurnal ini adalah memori. Tetapi bukanlah memori yang negatif. Betapa banyak mereka bersungut-sungut, bagaimana mereka memberontak sejak keluar dari Mesir, bahkan di Gunung Sinai, Gunung Kudus, di mana Tuhan hadir. Musa dan Yosua sedang di atas bercakap-cakap dengan Tuhan, menerima titah Tuhan. Mereka memberontak dengan cara membuat patung sesembahan yang dari emas. Jadi itu adalah pemberontakan, dan itu berulang-ulang. Ada lagi di Bilangan pasal 14 dikatakan sudah 10 kali engkau memberontak. 10 bukanlah dihitung 1, yang kedua begini, 3. 10 itu menunjukkan angka yang banyak. Seperti Yakub ketika di pamannya Laban, dia berkata pada istri-istrinya, 10 kali ayahmu mengganti upahku. Jadi 10 kali bukanlah 1, 2, 3, 4, 5. Bukan, tetapi berulang-ulang kali. Itu yang Tuhan nyatakan. Dan dari pasal 14, Bilangan 14, sampai dengan bagian ini ditulis masih ada lagi yang berikutnya. Jadi 10 plus artinya sudah sering kali orang Israel yang dikatakan keras kepala dan tegar tengkuk itu memang selalu mencobai Tuhan, merasa tidak puas, kecewa dengan Tuhan, dan itu ditumpahkan kepada pemimpin yang kelihatan, yaitu Musa dan Harun. Dan di sini tidak ada persungutan disebutkan. Jadi kita melihat kalau ini menjadi memori, memang semuanya dituliskan apa yang sempat terjadi momen demi momen, tetapi dalam kaleidoskop menjelang mereka masuk ke dalam tanah perjanjian generasi yang baru ini, Tuhan ingin ingatkan memori yang ada dengan nama tempatnya, lokasinya. Tidak lagi disebut kesalahannya, dosa mereka, pemberontakan mereka, kata-kata persungutan mereka, dan seterusnya, tidak lagi. Jadi kita melihat di sini anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan Tuhan itu lapang dada
besar kemurahannya, tidak selalu dia mengingat-ingat. Nah, sebuah bagian yang sangat baik di dalam Mika 7 ayat 18. Mari kita lihat sekilas di dalam kitab Mika. Hosea, Daniel, Hosea, Yoel, Yunus, Mika. Mika pasal 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ini sebuah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab, karena tidak ada Allah lain yang seperti ini. Dalam kemurkaan, kemudian Tuhan mendisiplin umatnya. Betul, harus ada penyakit, harus ditangani. Apalagi kalau itu penyakit yang mematikan. Cancer misalnya, maka harus ada bagian yang harus dibuang, dikeluarkan dari tubuh supaya tidak menjalar kemana-mana dan membuat seluruh tubuh mati. Jadi bagian itu yang harus dibuang. Ya, tapi itu adalah tindakan kasih, bukan? Bukan, artinya pertanyaan retoris lagi. Iya, betul. Tuhan yang mengampuni, yang memaafkan pelanggaran. Jadi di pasal 33, bilangan ini mengingatkan kita bahwa ya, Tuhan ingin. Itu sudah tercatat, jadi hati-hati. Benar, Tuhan memberikan konsekuensi yang sesuai dengan porsi kesalahan mereka. Jadi proporsional. Kemarahan Tuhan, hukuman yang Tuhan berikan, itu pastilah adil. Tetapi dalam kelapangan hatinya, maka Tuhan memberikan pengampunan. Dan pertanyaan yang tadi di Mesir itu ya, siapakah Tuhan? Itu yang Tuhan mau nyatakan melalui pasal-pasal perjalanan orang Israel ini. Tuhan ingin kita sadar, bagi kita umat perjanjian baru, di dalam Filipi pasal 2, Tuhan yang seperti apa yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita ikuti langkah jejaknya. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan panjang ya, dari ayat 1 sampai 11, tetapi kita akan membaca bagian 9, ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini yang kita sadari, pertanyaan siapakah Tuhan? Kalau kita menuhankan Yesus dengan kata-kata kita, dengan sikap hati yang menyembah, yang bertelut di hadapan Tuhan, maka itulah yang tepat, karena karya Tuhan yang begitu merendahkan diri sebagai manusia, sebagai hamba, taat sampai mati, bahkan mati di atas salib. Kematian yang mengerikan, namun juga ketaatan,
kesetiaan menanggung derita sedemikian rupa dalam kesungguhan, keseluruhan, dan sampai sempurna, titik yang final, selesai, tuntas, maka Allah meninggikan di atas segala-galanya. Dan bukan hanya kita yang saat ini bertelut menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi semua, baik itu dengan kesadaran, dengan kesungguhan, dengan penyerahan diri, ataupun dengan paksaan, karena ini akan akhirnya ternyata kebenaran itu dinyatakan, dan mau tidak mau semua yang punya lutut akan bertelut. Semua yang punya lidah akan mengaku. Semua ciptaan yang diberikan akal budi akan menyadari siapa yang adalah Tuhan yang sejati. Nah, kalau itu kita sungguh-sungguh menjadi dasar iman kita. Saya bangga dengan Tuhan yang sedemikian mulia karena karyanya yang apapun dilakukan karena kasihnya yang besar. Dan kalau kita mengikut jejaknya dalam kerendahan hati, tempat demi tempat, dalam kehidupan kita mungkin kita hanya ada di Bandung, tetapi setiap momentum, ya, setiap kesempatan yang Tuhan munculkan memberikan pelajaran bagi kita, memberikan kita ingatan dan maafkan, dan kesadaran tentang siapa Tuhan akan membuat kita semakin tunduk, semakin mengagungkan, memuliakan Tuhan. Selanjutnya setelah perikop ini ada judul yang diberikan adalah apa yang harus dilakukan setelah tanah Kanaan direbut. Ini belum ya, jadi mereka masih di perbatasan, nyaris masuk. Di ayat yang ke-50 Tuhan berfirman kepada Musa, ya, katakanlah kepada mereka apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, jadi batasnya sungai Yordan ya. Tetapi ternyata ada yang minta di sebelah timurnya. Sebenarnya yang diberikan kepada mereka, tanah yang Tuhan mau nyatakan, wariskan adalah sebelah barat, bukan sebelah timurnya sungai Yordan. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan semua batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka kamu harus membagi negeri itu menjadi milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya harus kau memberikan milik pusaka yang besar. Kepada yang kecil jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Jadi ada undian yang diberikan kepada para pemimpin suku. Berdasarkan jumlah mereka, maka tanah itu akan dibagi-bagi. Nah, saya akan sampai selesai pasal ini baru kita bahas kembali ya. Tetapi jika kamu tidak menghalau, nah ini kalimat yang tadi sudah diperintahkan ya, ketika sudah masuk, haruslah engkau menghalau dan menghancurkan semua hal yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Karena Tuhan yang telah menjadikan Israel milik eksklusif, milik pusakanya, haruslah hanya menomorsatukan Tuhan. Tidak boleh ada bekas-bekas benda-benda untuk penyembahan berhala yang tersisa. Itu akan menggoda, ya, membuat mereka ikut dalam penyembahan perjinahan rohani, penyembahan berhala kepada dewa, dewi, dan yang lainnya. Jadi harus ingat itu, satu perintah yang penting, karena
Jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu. Bahasa Indonesia sehari-hari versi Alkitab itu ya menerjemahkan pasir atau selumbar itu, terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia duri. Bayangkan duri itu masuk ke dalam mata ya, atau selumbar mungkin serpihan kayu yang tajam. Itu menyakitkan sekali. Dan itulah yang terjadi jika tidak dihalau bangsa-bangsa yang ada, yang mendiami di tanah yang kalian akan masuk dan menjadi milik pusaka kalian. Dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Bagi orang-orang kita yang pernah sakit lambung, tahu sekali sakitnya seperti apa. Luar biasa penderitaan itu. Dan itu akan terjadi jika kalian tidak menuruti perintah. Mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Jadi orang Israel akan dihalau juga oleh bangsa lain kalau mereka tidak melakukan apa perintah Tuhan ini. Ini menunjukkan sebuah kesungguhan untuk memurnikan diri, mengkhususkan diri bagi Tuhan, satu-satunya Tuhan yang disembah. Tidak boleh ada penyesat-penyesat. Sudah pernah terjadi karena doktrin Bileam, ajaran jalan dari Bileam, maka kecemaran itu membunuh puluhan ribu orang, dan itu membuat duka cita yang sangat membekas dalam sekali. Jangan sampai itu terulang. Jangan sampai. Maka ketika masuk, halau. Sungguh-sungguh bikin habis ya, keluarkan. Jangan bernegosiasi dan seterusnya. Berkompromi. Nah, akan ada banyak sampai dengan saat ini ya, dan akan seterusnya ada banyak perdebatan mengenai tanah yang saat ini ada di Timur Tengah yang didiami oleh negara Israel ya, dengan gema bebaskan Palestina dan seterusnya. Jadi orang bertanya-tanya bagaimana sih sikap kita sebenarnya menyikapi sebenarnya tanah itu milik siapa? Nah, mari kita melihat Imamat 25 ayat 23. Di dalam Imamat 25 ayat 23 dikatakan begini. Dalam konteks penebusan tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Jadi ini bicara tentang ini ya, tempat di mana mereka akan masuk dalam negeri perjanjian. Akulah Tuhan, ya Allah, pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi di hadapan Tuhan, tanah itu yang disebut Holy Land, ya, tanah perjanjian atau disebut tanah suci, ya, kita menyebutkan Holy Land bukanlah milik bangsa Israel. Harusnya ini menjadi kesadaran kita. Bukan milik siapa-siapa. Kalau menjadi miliknya orang Israel, maka tanah itu tidaklah kudus, karena orang Israel tidak kudus. Dan siapapun yang mendiami itu tidak ada yang kudus, tetapi Tuhan menyatakan tanah itu kudus karena itu milik Tuhan, semua pendatang. Nah, kalau kita berpolemik tentang jadi siapa? Wah, disebutkan sejarah ya, bangsa Filistin, Amalek dan seterusnya, ya tidak akan pernah habis karena perspektif dari
pihak yang lain akan menunjukkan bukti juga. Selama 400 tahun ketika orang Israel diperbudak di Mesir, itu sudah menjadi milik mereka. Dan seterusnya, tidak akan pernah habis. Maka saya sendiri pribadi memiliki pendirian bahwa tanah itu kudus karena milik Tuhan. Jadi siapapun yang mendiami, bertanggung jawab, tidak boleh dijual secara permanen. Kalaupun disewakan boleh, mau 100 tahun, silakan. Tetapi itu tanah milik Tuhan. Dan itu menjadi pendirian kita juga. Apa sih yang kita punya? Apakah yang kita miliki dengan hasil keringat kita itu juga sungguh-sungguh secara permanen milik saya pribadi, milik keluarga karena itu diwariskan dan seterusnya. Namun dengan kesadaran bahwa kita bisa memiliki sesuatu, tanahkah, rumahkah, apapun yang kita miliki atas nama kita, sesungguhnya bukankah dari Tuhan? Sesungguhnya. Kita bisa membeli itu karena Tuhan memberi kemampuan bagi kita, pekerjaan bagi kita, kita punya kesehatan, kesempatan untuk akhirnya memiliki satu atau beberapa hal di dunia ini yang atas nama kita. Tetapi bukankah sejatinya itu dari Tuhan? Jadi kalau itu diambil, kalau kita harus meninggalkan dunia, tidak perlu kita mempertahankan hal-hal yang seperti itu. Seperti dalam kesempatan yang lalu ya, kita ingat ada seorang, nanti kita akan lihat ketika kita pergi ke rumah duka, maka kita akan sadar bahwa tidak ada yang bisa kita bawa. Sungguh-sungguh yang ada di situ, yang kemudian mungkin akan dikuburkan bersatu dengan tanah atau diperabukan menjadi abu. Tidak ada yang bisa dibawa. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kita harus punya sikap yang benar, semua milik Tuhan. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, untuk menghargai apa yang Tuhan berikan. Kita menjadi manajer yang baik, penata layan yang baik. Kalau saya punya ini dan saya pegang, tidak boleh dibagi untuk orang lain. Padahal Tuhan sudah dengan sangat jelas memperlihatkan betapa orang lain perlu dibantu, ada pekerjaan Tuhan yang harus dilayani dan seterusnya. Oh tidak Tuhan, kemampuan saya untuk bermain musik ini hanya untuk memuaskan keinginan saya. Tidak untuk dibagi untuk orang lain dan seterusnya. Mari kita berhati-hati kalau hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Kita menghargai kekudusan Tuhan dan kita sadar betul posisi kita. Saya dapat semuanya dari Tuhan. Kalaupun saya punya kesempatan untuk memiliki sesuatu, keterampilan, milik, properti, maka itu dari Tuhan. Dan sepantasnya lah saya mengembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Pasal 34 mengenai batas-batas tanah Kanaan. Nah, jadi sudah diatur sebelum mereka masuk, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, inilah Tuhan kita. Manajemen yang baik, iya, sangat penting. Jadi tidak bisa dibilang, mengalir saja dalam makna, terserah Tuhan mau mengaturnya nanti gimana, nanti aja masuk dulu, nanti tinggal diaturlah di dalam nanti. Tidak, Tuhan ingin semua dipersiapkan dengan baik. Ada strategi, ada manajemen untuk menyiapkan itu. Sehingga semuanya ketika masuk tertib sesuai dengan kehendak Tuhan. Batasnya jelas, aturannya jelas. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh
kepadamu menjadi milik pusaka. Milik pusaka dalam arti sekali lagi tidak boleh diperjualbelikan secara permanen. Ya, karena itu milik Tuhan, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu adalah dari padang gurun Sin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung Laut Asin di sebelah timur. Dari selatan itu ada Laut Mati, ya, Laut Asin, karena kandungan garamnya luar biasa tinggi, konsentrasi mineralnya tinggi sekali, sehingga menjadi sangat asin. Ya, dari selatan itu ya, Kades Barnea, masih ingat di mana mereka tinggal. Kemudian 12 pengintai itu mulai menyusuri dari selatan ke barat, ke utara, balik ke Kades Barnea. Kemudian batas barat itu adalah batas laut, ya, laut besar, Mediterania dan pantainya. Itu batas jelas. Jadi tidak ada reklamasi pantai pada saat itu. Jadi batas alam pantai itu menjadi batas kediaman. Kemudian batas utara, mulai dari Laut Besar, haruslah kamu buat tanda batas sampai Gunung Hor. Gunung Hor yang di utara, ya, bukan yang di selatan. Sedang sebagai batasmu di sebelah timur, itu membuat tanda batas dari, nah ini disebutkan sampai lalu batas itu turun ke Sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin, di Laut Mati sebelah selatan. Jadi batas itu sebenarnya adalah batas barat dari Sungai Yordan. Jadi Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan itu mengatur sedemikian menurut jumlah sensus penduduk yang dilakukan di pasal 26 itu, sebegitulah menjadi luasan milik pusaka dari suku-suku itu. Pusaka artinya turun-temurun. Jadi tidak ada orang yang permanen akan memiliki tanah itu. Suku itu juga tidak. Suku itu juga tidak. Nah, ini kalau kita melihat kejadian, ya, kita mundur ke kejadian, di Kejadian 15 ayat 18. Tentu akan sangat menarik kalau kita melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 19a 18 dahulu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, masih Abram, belum menjadi Abraham, belum diganti. Jadi ini awal-awal Tuhan sudah memberikan janjinya, tanah yang akan diberikan kepada Abram menjadi Abraham kelak. Serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari Sungai Mesir. Sungai Mesir itu Sungai Nil, jauh sekali di bawah di selatan, sampai ke sungai yang besar itu, Sungai Efrat, jauh di utara, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Jadi ada yang suku-suku asli yang mendiami daerah itu. Abram masih di dalam perjalanan gitu ya, menuju ke tanah yang dijanjikan yang akan diberikan kepada keturunanmu. Bukan kepada Abraham, walaupun sempat beberapa daerah diinjak, tetapi tidaklah seluas itu. Karena Abraham hanya sendiri sekeluarga dengan keponakannya Lot. Nah, di sini dikatakan kalau orang menghitung ya, itu ada 300.000 mil persegi. Luas sekali. Bayangkan dari Mesir, dari batas sungai Nil di selatan sampai di yang sekarang ini Suriah, ya, negara Suriah. Ada sungai besar namanya Sungai Efrat, itu panjang, luas, lebar, luar biasa. Tetapi mari kita lihat dalam kejayaan bangsa Israel
raja yang paling jaya adalah Raja Daud yang berperang, menaklukkan, memperluas wilayah kekuasaan dan seterusnya, sampai diberikan kepada Raja Salomo, anaknya. Dan itu adalah bagian wilayah terbesar ketika Raja Salomo. Tapi itu sudah diupayakan oleh Raja Daud, ayahnya yang selalu berperang, menang, dan menguasai, menjadikan daerah itu taklukan Israel. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21, Alkitab mencatat pencapaian ya yang didapat oleh Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat utara sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Jadi masa kejayaan yang paling jaya itu adalah Salomo. Kalau Raja Daud, raja kedua ya, itu memenangkan wilayah demi wilayah dengan peperangan. Namun karena tentaranya tentu terbatas, jadi tidak bisa sampai sedemikian. Namun Salomo menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya dengan hikmat Tuhan. Nah, ini bedanya. Yang satu dengan tenaga, dengan strategi perang, yang satu dengan otak, dengan kebijaksanaan yang luar biasa sehingga orang tunduk dan mengirim upeti, seolah-olah menjadi jajahan. Padahal mereka sungguh-sungguh takluk, tidak perlu diperangi, karena Salomo tidak berperang. Itulah sebabnya yang membangun bait Allah dari kemah itu dibuat menjadi bangunan yang megah, itu sudah disiapkan materialnya oleh Raja Daud, tetapi Raja Daud tidak boleh mendirikan karena tangannya bersimbah darah peperangan. Jadi Tuhan tidak mau, yang akan membangun adalah Salomo, anakmu, disampaikan kepada Raja Daud. Dan Salomo tidak berperang, namun taklukannya jauh lebih luas dari utara, nyaris ya seperti apa yang dikatakan, dijanjikan Tuhan kepada Abraham, dari batas utara sampai ke perbatasan Mesir. Itu sudah luar biasa. Namun setelah itu ya menyusut lagi, bahkan akhirnya dibuang, hilanglah warisan itu ya, dibuang ke Syria, dibuang ke Babilonia, mereka tidak punya, dan akhirnya kembali lagi. Tahun 1948, negara Israel berdaulat, mendiami kembali sebagian dari tanah itu. Sekali lagi, kalau kita bilang itu adalah Holy Land, maka kita harus ingat, pemilik tanah itu adalah Tuhan. Terserah Tuhan mau berikan kepada siapa. Kepada umat pilihannya silakan. Itu umat harus kudus, karena tanah itu kudus. Kalau tidak, diserahkan lagi, dibuang lagi. Karena itu sudah disampaikan ya. Kalau tidak, hal yang sama akan terjadi padamu. Nah, itu di bagian yang menarik adalah sempat dihitung ya, kalkulasi pada saat Salomo punya daerah taklukan karena kebijaksanaannya yang luar biasa, itu sekitar 30.000 mil persegi. Dari yang Kejadian, Tuhan sampaikan kepada Abraham itu 300.000 mil persegi. Optimal, semaksimal yang sempat diperoleh dalam kejayaan kerajaan Israel adalah 30.000 mil persegi. Jauh, hanya 1/10-nya ya.
Tuhan sudah menyediakan banyak kepada kita. Mari kita melihat arti rohani. Ada begitu banyak. Oh, betapa. Bukankah tadi kita sudah memulai dengan, oh betapa dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Tak terselidiki, tak terselami. Tinggi, dalam, panjang, lebar. Begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapa kita mencicipinya, menikmatinya, seberapa rendah hati kita, sehingga air itu, apa yang Tuhan berikan, itu sungguh-sungguh mengalir, memenuhi. Seberapa kita bisa hati yang luas, yang lapang, yang rendah, menampung apa yang Tuhan sudah siapkan, atau kita tidak menghargainya. Teringat sebuah doa. Doa itu diberikan istilah doa Yabes. Ya pasti kita sudah mendengar lagunya, paling tidak, walaupun belum membaca di mana ya itu ya. Tetapi paling tidak kita sudah dengar lagunya dan kita ingat betapa Yabes yang adalah orang yang sakit-sakitan. Benar-benar kehidupan yang menderita. Dia berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati aku dengan wilayah yang diperluas. Nah, secara pribadi saya tidak begitu tertarik membahas bagian ini dulu. Tidak. Kenapa orang lebih tertarik ya dengan doa Yabes daripada doa yang diajarkan Yesus bahkan? Doa, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu adalah kerinduan ya, doa. Karena Engkaulah yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama. Itu doa yang kuat sekali. Tetapi karena tidak ada lagunya yang hits, yang tidak memviral, maka doa Yabes lebih viral gitu. Tetapi ketika saya merenungkan, kita tetap punya doa yang Tuhan Yesus berikan pola yang benar, tetapi memperhatikan doa Yabes. Dalam saya mengatakan, mau doa Yabes terpenuhi, berdoa seperti Yabes, hidupnya harus menderita dulu. Karena Yabes ketika berdoa itu memohon kepada Tuhan di dalam penderitaan fisik yang luar biasa, direndahkan, tidak dianggap sama sekali. Tetapi ketika Tuhan menjadikan dia hakim, maka dia memohon, Tuhan perluaslah wilayah kekuasaan. Karena makna yang dalam dari kalimat doa itu adalah, saya mau bertanggung jawab Tuhan. Bukan cuma sekedar punya wilayah, properti yang lebih banyak untuk kemegahan, untuk menunjukkan saya sukses, saya kaya raya, saya punya banyak investasi. Bukan. Yabes pada zaman itu berperang dengan musuh-musuh bangsa Israel, memperluas wilayah itu artinya dia mau bertanggung jawab. Dia mau memimpin dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatan yang Tuhan berikan. Sadar bahwa dirinya sakit-sakitan, maka dia memohon Tuhan berikan kemampuan supaya saya memperluas wilayah umat pilihan Engkau Tuhan, umat yang Engkau kasihi, dan saya dimampukan untuk bertanggung jawab, bukan untuk menikmati diri sendiri. Seringkali itu yang konsep yang salah dalam pujian. Orang senang menyanyikan lagu itu dengan mengharapkan, Tuhan semakin banyak investasi saya, semakin kaya raya saya. Jauh sekali dari makna yang sesungguhnya ya.
dengan Tuhan. Bahkan mulai sekarang saya berdoa, Tuhan, tempat ini, gereja ini Tuhan, tolong perluas. Berikan jiwa-jiwa yang baru, bukan pindahan, bukan ya tarik-menarik, bukan. Jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang benar-benar wilayah yang baru, ya dimenangkan bagi Engkau, dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan, digembalakan dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan, nah tujuannya adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yabes mengambil sikap hati itu, dan dia mau tunjukkan dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadi doa kita bersama, supaya Tuhan memberikan. Aduh, banyak yang Tuhan mau berikan. Kitanya yang belum siap ya, kitanya yang udah Tuhan cukup puas. Seperti Gad, Ruben, setengah dari Manasye. Kami akan diam di sini ya, di barat, di sebelah timur Yordan. Kami tidak usah menyeberang karena daerah ini cocok buat ternak-ternak kami. Cocok sekali, kami puas berada di sini. Kami tidak perlu ke sana. Apa yang Tuhan janjikan, baiklah, biarkan saudara-saudara kami yang menikmatinya. Silahkan ambil bagian milik kami di sana. Kami minta wilayah di sini. Tetapi Musa mempertegas, masa kamu diam, sit here, duduk di sini, sementara saudaramu go up, berperang, maju berperang. Ya, satu tindakan yang sama sekali tidak menunjukkan rasa persaudaraan, empati. Satu bagian yang utuh dari umat pilihan Allah. Tetapi mereka berjanji, baik, kami akan berperang sampai semua mendapat, baru kami pulang. Tapi izinkan kami membangun dulu untuk keluarga kami, untuk ternak-ternak kami. Menunjukkan sebuah upaya, sebuah tanggung jawab. Itu yang kita doakan. Sehingga tingginya kemuliaan Tuhan, dalamnya hikmat Tuhan, luasnya apa yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan dari sejak Abram sampai kini. Wilayah kekuasaan itu milik pusaka yang adalah tempat tanah yang kudus bagi kemuliaan Tuhan. Itu sungguh-sungguh kita bisa nikmati dan kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Mengenai pembagian tanah Kanaan, ya, di ayat 13 Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusakamu dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Ada setengah ya, karena Manasye setengah di bagian timur Yordan sebelum diseberangi, dan di setengahnya di bagian barat. Dan 9 suku utuh yang lain semuanya ada di bagian barat. Ruben, Gad, dan setengah Manasye itu yang ada di bagian timur. Yang sebenarnya bukanlah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita sudah bahas itu sebelumnya. Ya, sebab ini disebutkan suku Ruben, suku Gad, setengah suku Manasye sudah menerima milik pusaka. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Yang dari Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari Simeon, Samuel. Terima kasih. Dan seterusnya, jadi setiap suku sudah ada. Itulah yang
Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Jadi pasal 33 dan 34 kita sudah melihat bersama, dan kita sekali lagi datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran semua yang ada adalah milik Tuhan, dan juga memohon Tuhan, optimalkan hidup saya. Perluaslah hati saya dengan kerendahan serendah-rendahnya untuk menerima kemampuan, keterampilan, karunia. Ya, kalau itu bicara Rasul Paulus di Perjanjian Baru mengatakan, usahakanlah dirimu untuk menerima karunia-karunia yang utama. Jadi harus berusaha, tentunya bukan dengan cara memaksa Tuhan, belajar tentang karunia ini dan itu, bukan, tetapi dengan kerendahan hati, melayani dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran Tuhan, rindu untuk setiap kali dipimpin oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, merindukan bagaimana Tuhan menyatakan diri, kemuliaannya, hikmatnya itu ada di sini. Semakin kita menyadari karakter Tuhan, maka semakin kita peka dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil, langkah yang kita jalani itu adalah sesuai dengan panduan, dengan bimbingan Allah Roh Kudus, dengan prinsip-prinsip kebenaran, kekudusan Tuhan, dan Tuhan berkenan memperluas apa yang Tuhan ingin perluas dalam kehidupan kita di gereja ini, dalam pelayanan kita. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib. Kami mengambil sikap dari Musa untuk selalu bersujud di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang tahu, Tuhan juga yang tahu kerinduan hati kami untuk masa depan, untuk pelayanan, untuk keluarga kami Tuhan. Didiklah kami menjadi anak-anak Engkau yang setia kepada Engkau, yang punya ambisi besar untuk mencintai sabda Engkau dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, dan kami juga mohonkan berkat untuk anak-anak Engkau yang dengan setia, dengan penuh kerinduan mengikuti, dan semakin mendapatkan firman kehidupan itu dalam kehidupan mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati.